Pabrikan yang ketiga, kita cukupkan sampai yang ketiga aja ya, sampai yang ketiga aja. Hikmah pernikahan yang ketiga yaitu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi syaratnya yang tadi itu ibadahnya ditingkatkan ya. Nah khusus untuk anandanya Ma'ade dan Pak Tony yang bernama Mahmud Uti Karunia. Ini kan pandai laki-laki nih, ya. Suami kita pun sebenarnya ini, tapi ada suami saya itu alhamdulillah nyimak. Jadi untuk para laki-laki, para bapak-bapak, para pengantin laki-laki, jemput ridho Allah walaupun sudah menikah itu tetap melalui ridho ibunya, ridho orang tuanya. Karena banyak di masyarakat mentang-mentang sudah punya istri, dia sibuk aja dengan istri dan anaknya. Sama emaknya lupa, nelpon jarang, apalagi datang. Mudah-mudahan enggak. Senyum. Mudah-mudahan suami kita soleh ya. Kita harus sayang sama suami kita, jangan sampai gara-gara fokus memperhatikan kita sebagai istri, kitanya masuk surga, suaminya nggak masuk surga gara-gara seperti Alqamah, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dia begitu nikah dia lupa sama istrinya. Ibunya sakit dia nggak nengokin, alasannya sibuk dengan kegiatan rumah tangganya. Begitu mendatangi ibunya dia bawa baju dua, diserahkan ke ibunya, bawa baju dua ya, yang satu kain yang biasa aja, yang satu kainnya yang mahal. Apa sih Bu kalau kain yang mahal itu namanya? Satin gitu ya? Sutra iya. Kalau yang murah apaan ya? Katun yang murah ya? Iya. Jadi ada dua macam baju, kainnya berbeda. Ibunya senang nih dikasih, oh kamu anak yang soleh, emang anak mama yang soleh, dikasih. Aku mah salah ngasih, yang dikasih yang bagus, diambil lagi ibu, maaf. Ini yang ini buat istri saya, ditukar sama yang tadi jelek. Gimana rasanya ibu kalau digituin sama anak? Hati sedih, perih ya. Terus ibunya ngirim surat, kejadian yang berikutnya, sampaikan kepada Alqamah bahwa ibu kehabisan bekal uang. Dibalas sama Alqamah, sampaikan kepada ibu saya juga uang lagi tinggal sedikit, cukup untuk tinggal beberapa bulan saja. Jadi nggak dikasih, ibunya nggak dikirim. Ibunya kayak ibu-ibu kalau digituin kecewa ya, sakit hatinya, sehingga saat tiba waktunya ajal menjemput Alqamah, berhari-hari wafatnya susah, menghembuskan nafas terakhir susah ya. Alqamah ini siapa namanya? Alqamah. Berita ini sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dicari tahu, ternyata ibunya Alqamah masih ada. Kata Rasulullah pada sahabat, silakan dijemput ibunya, suruh datang ke sini. Ibunya nggak mau. Nggak mau. Kenapa sih Bu? Oh kaget. Maaf, biar nggak ngantuk ya punya bener. Enggak mau Alqamah, itu adalah anak durhaka, aku nggak mau. Terus kata sahabat yang diutus, tapi Alqamah sedang dalam keadaan syakaratul maut, susah udah berhari-hari, tetap nggak mau. Lapor kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terus Rasulullah Muhammad SAW punya keputusan, dikumpulkan para sahabat, suruh ngumpulin kayu. Untuk apa? Kaget para sahabat, untuk apa nih wahai Rasulullah? Ini kita mau bakar Alqamah karena ibunya nggak mau memaafkan. Siapa namanya tadi? Memaafkan Alqamah.
Mendengar seperti itu, ibunya hatinya luluh, datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku sebagai ibu tentu mencintai Alqamah, maka aku maafkan dia. Nah, udah dapat maaf dari ibunya, maka wafat Alqamah. Ya, insya Allah. Jadi kita hikmah nih bagi ibu-ibu yang punya anak punya salah, tetap kita buka lebar-lebar dada kita, tangan kita terbuka lebar. Begitu juga suami punya salah, kita buka lebar-lebar tangan kita. Kemudian masuk ke, terus ngapain? Iya, cukup ibu? Cukup ya? Udah 3? Nggak cukup waktunya bu kalau 7? Cukup ya.